Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ruski Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Gimana kabar kalian semua hari ini? Setelah 7 hari kita off ya, baru kali ini kita bisa membuat video kembali. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik teman-teman, sahabat semua, pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai seputar peternakan entok. Lebih tepatnya tema yang akan kita angkat kali ini adalah jumlah ideal mengawali usaha ternak entok skala rumahan yang bisa dilakukan oleh semua kalangan. Kenapa kita tertarik membahas soal ini teman-teman? Karena banyak sekali dari teman-teman dan rekan-rekan kita menanyakan tentang berapa jumlah yang harus kita miliki untuk mengawali usaha ternak entok skala rumahan. Dan sengaja kami menjawabnya melalui video supaya nanti tidak hanya yang bertanya yang mendapatkan manfaatnya. Teman-teman pemirsa dan sahabat semua, untuk mengawali usaha ternak entok, masing-masing orang itu pasti akan memiliki jumlah yang berbeda. Ada yang memiliki kekuatan langsung besar, dan ini juga banyak sekali yang mengalaminya dan melakukannya teman-teman. Nah jadi kalau saya dikasih atau diberikan kesempatan untuk berpendapat, bagaimana sekiranya jika kita memulainya dari jumlah yang besar? Jadi kalau menurut kami teman-teman dan sahabat semua, sebagaimana pengalaman, ketika kita mengawali usaha ternak entok dengan jumlah yang langsung besar, maka ada beberapa konsekuensi yang harus kita persiapkan. Kita harus benar-benar siap menanggung konsekuensi tersebut. Ketika kita rugi, maka kerugian itu pasti akan dengan jumlah yang besar juga teman-teman. Dan ketika kita untung, ya, maka keuntungannya juga pasti akan jauh lebih besar karena modalnya sendiri sudah besar teman-teman. Kemudian pertanyaannya, ketika kita memiliki modal yang besar dan akan langsung memulai usaha ternak entok dalam jumlah yang besar, lalu kemudian persiapan seperti apa yang mesti kita lakukan? Menurut kami sebagaimana pengalaman teman-teman dan sahabat semua, ada beberapa persiapan fisik yang harus teman-teman lakukan. Persiapan fisik yang pertama adalah pembuatan kandang yang mumpuni. Artinya pembuatan kandang yang mumpuni adalah bahwa luas kandang yang kita buat harus sesuai dengan kapasitas yang akan kita ternak. Jadi kita juga harus tahu ya ukuran kandang yang ideal sesuai dengan kapasitas entok. Misalnya nih teman-teman langsung melakukan usaha ternak entok itu mengawali dari 100 ekor misalnya, dan 100 ekor itu untuk ternak pembibitan. Jadi untuk pasangannya 1 pejantan 5 betina. Itu ukurannya membutuhkan luas berapa meter. Dan kita juga akan kali-kalikan karena kita beternak langsung 100 ekor berarti membutuhkan lahan berapa meter luasnya. Kita juga harus paham di situ teman-teman. Kemudian untuk persiapan fisik selanjutnya atau persiapan fisik yang kedua adalah dari segi stok atau bank pakan. Karena biar bagaimanapun teman-teman dan sahabat semua, bank pakan ini sangat berperan penting sukses tidaknya kita dalam menjalankan usaha ternak entok teman-teman. Untuk kapasitas kecil saja kita harus memiliki bank pakan, apalagi kalau kita langsung memulainya dari jumlah atau kapasitas yang besar. Kita wajib hukumnya ya teman-teman untuk memiliki sumber pakan gratis ya. Seperti yang kita lakukan di sini, kita juga melakukan budidaya azolla untuk menunjang atau untuk membantu meminimalisir biaya pakan, dan ini betul-betul harus teman-teman pahami. Kemudian jika ada yang bertanya, bukankah di toko pakan ternak sudah tersedia banyak sekali jenis pakan bang? Itu boleh-boleh saja kita bergantung kepada pakan pabrikan, silahkan. Nah tetapi konsekuensinya adalah bahwa teman-teman harus siap menanggung resiko rugi ya ketika teman-teman hanya bergantung kepada sumber pakan dari pabrikan. Dan sebelumnya kami betul-betul mengingatkan, karena jangan sampai nanti kecerobohan serta keteledoran dan kerugian yang sudah pernah kami alami nanti akan terjadi juga pada kalian semua. Jadi kami tidak hanya menyampaikan pengalaman buruk saja kepada kalian, tapi pengalaman manis juga senantiasa kami sampaikan. Pengalaman pahit dan pengalaman manis itu sengaja kami sampaikan supaya nanti menjadi bahan pembelajaran. Ketika risiko buruk yang sudah kami ceritakan atau kejadian buruk yang sudah kami alami dan kemudian kami sampaikan, itu tujuannya hanya untuk menjadikan pengalaman kami ini supaya menjadi bahan pelajaran ya, untuk pembelajaran buat kalian semua supaya tidak melakukan hal yang sama. Dan kalaupun ada hal-hal manis yang kami ceritakan sebagaimana pengalaman, tentu saja tujuan kami adalah supaya memotivasi buat kalian agar lebih semangat lagi di dalam beternak. Kehati-hatian dan ketelitian dalam beternak itu sangat dibutuhkan teman-teman. Kemudian
persiapan fisik selanjutnya, yaitu dari jenis bibit, teman-teman. Jadi kalau teman-teman langsung mengawali usaha ternak entok dalam jumlah yang besar, maka persiapan atau bibit entok yang perlu kalian persiapkan adalah bibit-bibit yang memang berkualitas. Adapun bibit-bibit yang berkualitas diantaranya adalah entok tersebut harus dalam kondisi sehat. Nanti teman-teman silahkan cek pada video kami sebelumnya, sudah ada beberapa ciri-ciri entok yang sehat yang layak untuk kita budidayakan. Setelah ketiga persiapan fisik sudah kita lakukan, maka persiapan seperti apa yang mesti kita lakukan kembali agar usaha ternak entok kita bisa berkembang dengan baik ketika kita mengawalinya dari jumlah yang langsung besar. Teman-teman dan sobat semua, ada persiapan yang jauh lebih penting dari persiapan fisik, yaitu secara keilmuan, teman-teman. Jadi ilmu seputar peternakan entok sebaiknya harus teman-teman kuasai terlebih dahulu sebelum kalian melakukan praktek. Salah satu contohnya begini, ketika kita mau memulainya dari anakan, maka kita harus tahu ciri-ciri anakan entok yang layak untuk kita ternak, ya. Berarti harus bisa membedakan antara anakan entok sehat dan anakan entok yang sakit. Meskipun itu sederhana, tetapi banyak sekali yang kurang paham. Selanjutnya mengenai jenis kelamin DOE entok, banyak sekali yang kemudian salah ya teman-teman untuk memilih. Kalian mau beternak entok pembesaran dan yang harus teman-teman pilih adalah jenis kelamin pejantan. Nah, tetapi pada faktanya masih banyak yang kecolongan ya, karena ketidakpahaman justru malah yang dipilihnya adalah DOE betina. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah soal penjualan. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali teman-teman yang lucu teman-teman ya. Sukses membuat entok sehat, sukses membuat entok cepat besar dan kemudian cepat bertelur, cepat berkembang dengan baik. Nah, tetapi pada saat panen atau penjualan mereka kewalahan. Artinya kewalahan di sini adalah mereka bingung mau menjual kemana hasil ternak mereka. Dan ini sepertinya sangat lucu. Kenapa tidak dipersiapkan sejak sebelum kita memulai usaha ternak? Seharusnya ini dipersiapkan sejak kita belum mulai. Hal sederhana ini seringkali terjadi atau dialami oleh pemula peternak teman-teman. Bahkan tidak hanya mereka bingung mau menjual kemana, harga entok yang akan mereka jual sendiri mereka tidak bisa untuk membandrolnya. Kenapa? Karena mereka tidak survei pasar. Coba kalian ngaku siapa di antara kalian yang masih mengalami hal ini? Silahkan tulis komentar. Untuk selanjutnya teman-teman dan sobat semua, bahwa kesimpulan daripada video ini adalah lebih bagus mana antara mengawali usaha ternak entok dari jumlah atau kapasitas yang besar ataukah kecil. Menurut pengalaman kami dengan berbagai macam pertimbangan yang sudah kami lakukan, maka sebaiknya kita memulainya dari kapasitas kecil. Keuntungan yang akan kita dapat ketika kita memulai dari kecil adalah yang pertama jelas kita sambil belajar. Yang pertama sambil belajar, kemudian keuntungan yang kedua ketika kita rugi pasti dengan resiko kerugian yang sangat kecil. Baik, cukup sampai sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.